Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Wardatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pembiayaan demi memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah manajemen korporasi dan sindikasi perbankan syariah. Dimulai dari pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Di antara fungsi dari manajemen adalah yang pertama planning, yaitu menentukan tujuan-tujuan, organizing, yaitu mengelompokkan, staffing, yaitu menentukan keperluan sumber daya manusia dan yang lain-lain, motivating, yaitu mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan yang akan dicapai, controlling, yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan, dan mengambil tindakan. Masuk ke pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, dan banyak fungsi lainnya. Dalam suatu manajemen pembiayaan harus terdapat prinsip untuk menganalisis sebuah kegiatan dalam pembiayaan, atau yang dimaksud adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan. Prinsip analisis pembiayaan tersebut didasarkan pada rumus 5C. Prinsip analisis dalam manajemen pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yakni yang pertama karakter, sifat atau karakter nasabah dalam mengambil pinjaman. Yang kedua capacity, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Yang ketiga kapital, besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat kolateral, yakni jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Yang kelima condition, keadaan usaha atau nasabah, prospek atau tidak. Masuk ke prinsip-prinsip pembiayaan. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer. Atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3, yakni dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu yang pertama prinsip bagi hasil. Produk-produknya diantaranya ada mudharabah, musyarakah, dan muzaroah. Yang kedua ada prinsip jual beli. Produk-produknya ada bai al-murabahah, bai al-muqayyadah, bai al-mutlaqah, bai as-salam, dan lain-lain. Yang ketiga ada prinsip sewa menyewa. Yang dilakukan dalam prinsip sewa menyewa ini antara lain ada akad ijaroh dan akad ijaroh muntabihiyah bitamlik. Dalam manajemen pembiayaan harus diperhatikan pula yang pertama analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Kegiatan analisis ini meliputi kegiatan pengumpulan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisis. Yang kedua ada kebijakan persetujuan pembiayaan. Kebijakan persetujuan pembiayaan yang dibuat harus mencakup hal-hal seperti konsep margin, total permohonan pembiayaan, penetapan batas wewenang pembiayaan, prosedur, hingga proses pencairan dana. Yang ketiga, pengawasan pembiayaan. Dalam pengawasan pembiayaan mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan. Pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan audit hingga internal terhadap semua aspek pembiayaan. Yang keempat, penyelesaian kredit bermasalah. Dalam penyelesaian kredit bermasalah, langkah diawali dari pendekatan pada pembiayaan bermasalah, analisa sebab, menggali potensi, hingga evaluasi dan eksekusi. Demikian mungkin yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Apabila terdapat kritik dan saran, diperkenankan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.